Baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk yang pertama, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Putu Indah Sri Puspadewi dengan NIM 1915101043. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Kak Arista Arya Wijaya dengan NIM 1915101047. Yang ketiga yaitu ada Kak Widi Cahya Dinata dengan NIM 1519101050. Dan yang terakhir ada Niluh Putu Yuliawati dengan NIM 1919101051. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemrograman dinamis untuk penyelesaian coin collecting problem. Jadi, dynamic programming adalah prosedur matematis yang terutama dirancang untuk memperbaiki efisien perhitungan masalah pemrograman matematis tertentu. Jadi, langsung saja ke contoh permasalahannya. Jadi, di sini ada beberapa koin ditempelkan pada sel papan X kali papan N kali M, tidak lebih dari satu koin per sel. Robot yang terletak di sel kiri atas papan perlu mengumpulkan koin sebanyak mungkin dan membawanya ke sel kanan bawah. Pada setiap langkah, robot dapat memindahkan satu sel koin ke kanan atau satu sel ke bawah dari lokasinya saat ini. Ketika robot mengunjungi sel dengan koin, ia lalu mengambil koin itu. Rancang algoritme untuk menemukan jumlah koin maksimum yang dapat dikumpulkan robot dan jalur yang harus diikuti untuk melakukannya. Baik, jadi di sini untuk penerapan algoritmanya, jadi robot akan mengambil koin yang terdapat pada papan N kali M yang dimulai dari 1,1 dan bergerak ke kanan dan ke bawah. Lalu inputnya yaitu pada matriks C 1 dalam kurung 1 sampai N dan 1 sampai M, yang dimana elemennya yaitu adalah 1 dan 0. Jadi akan menghasilkan output yaitu angka yang sangat besar pada koin dan robot akan memanggilnya yaitu pada N, M. Baik, jadi di sini seperti ini basic code-nya. Jadi sini dimungkinkan untuk menelusuri perhitungan mundur untuk mendapatkan jalur yang optimal. Jika f i-1, j lebih besar daripada f i dalam kurung i, j-1, jalur optimal ke sel i, j harus turun dari sel yang berdekatan di atasnya. Contohnya itu ya jika f dalam kurung i-1, j kurang dari f dalam kurung i, j-1, jalur optimal ke sel dalam kurung i, j harus berasal dari sel yang berdekatan di sebelah kiri. Jika f dalam kurung i-1, j sama dengan f dalam kurung i, j-1, ia dapat mencapai sel i, j dari kedua arah. Ikatan dapat diabaikan dengan memberikan frekuensi untuk datang dari sel yang berdekatan ke kiri. Jika hanya ada satu pilihan, yaitu f dalam kurung i-1, j atau f dalam kurung i, j-1 tidak tersedia, gunakan pilihan lain yang tersedia. Yang terakhir itu jalur optimal dapat diperoleh dalam waktu dalam kurung n plus m. Baik, di sini adalah contoh permasalahannya. Jadi di sini terdapat beberapa koin yang tersusun acak. Jadi prosesnya seperti ini. Dimulai dari sel 1,1. Jadi di sebelah kanan dan bawahnya itu terdapat dua koin yang dimana koin dari 1,2 lebih besar, koin yang di sebelah kanannya lebih besar daripada angka jumlah koin yang berada di bawahnya.
Jadi robot akan bergerak ke kanan. Nah, selanjutnya robot berada di posisi yaitu 1,2, yang dimana pada posisi tersebut pada bagian kanan dan bawahnya jumlah koinnya yaitu berjumlah sama, yaitu 7. Jadi robot tersebut akan memilih bebas atau bisa memilih ke bawah. Nah, maaf. Jadi robot tersebut bisa memilih ke kanan atau memilih ke bawah. Nah, di sini robot memilih ke bawah. Nah, pada saat robot berada di tabel 2,2, jadi di sini terdapat eh, pada bagian kanan itu jumlah koinnya berjumlah 12 dan bagian bawahnya itu berjumlah 15. Jadi pada kondisi ini robot harus mengambil yang bagian besarnya ke bagian bawahnya karena jumlah koin yang pada bagian bawah lebih besar daripada bagian di sebelah kanannya. Jadi proses tersebut dilanjutkan sampai mencapai eh, sampai bagian akhir yaitu berjumlah 33. Jadi seperti ini nanti jalurnya. Itu selanjutnya itu integer connected problem. Masalah ini bertujuan untuk memaksimalkan total nilai barang yang akan dibawa atau diangkut ke tempat yang diinginkan. Dan yang dimaksud kendala adalah memastikan jumlah berat kurang dari 1 atau sama dengan kapasitas tempatnya. Jadi pada integer connected problem ini menggunakan persamaan yaitu F dalam kurung I, J sama dengan jika jika max dalam kurung kurawa F dalam kurung I min 1, J, VI plus F dalam kurung I min 1, J min WI itu jika J lebih besar daripada WI eh, di, maaf jika J min WI lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya yaitu persamaan kedua yaitu F dalam kurung I min 1, J jika J min WI lebih kecil daripada 0. Ada kondisi lain untuk masalah integer connected problem ini yaitu di mana F dalam kurung 0, J sama dengan 0 untuk J lebih besar atau sama dengan 0 dan F I, 0 sama dengan 0 untuk I lebih besar atau sama dengan 0. Baik, di sini langsung saja ke contoh permasalahannya. Jadi di sini terdapat jumlah barang atau N yang 3 dengan kapasitas maksimum yang 5. Jadi di sini terdapat 3 item. Item I yaitu 1, 2, 3 dengan W-nya yaitu 2, 3, 1 dengan value 6, 5, 80, dan 30. Baik, untuk yang pertama, jadi di sini menggunakan persamaan yaitu F0 dalam kurung Y, P1 plus F0 dalam kurung Y min W, WI. Atau itu max dalam kurung kurawa F0 dalam kurung Y, 65 plus F0 dalam kurung Y min 2. Jadi di sini terdapat yaitu dari 5 yaitu 0 sampai 5 dengan F0 dalam kurung Y yaitu mendapatkan nilai 0 yaitu dengan 65 plus F0 dalam kurung Y min 2 dari 0 dan 1 itu adalah 0 dari selanjutnya itu 2 sampai 5 itu terdapat 65. Selanjutnya ada F2, dalam kurung Y yaitu dengan persamaan yang sama tetapi di sini pada di sini menggunakan P2 yaitu 80 yaitu value-nya. Jadi di sini 0 sampai 5 itu jadi sama, jadi Y 0 sampai 5 dengan F2
koma dalam kurung Y yaitu 0 dan 1-nya tetap 0, dan 2 sampai 5 itu 65. Selanjutnya itu 80 plus F1 Y min 3-nya, yaitu mendapatkan hasil 0. Untuk 0-nya itu 0, untuk 1-nya itu 0, untuk 2-nya itu 65, untuk 3-nya 80, 4-nya 80, yang kelima itu 145. Jadi di sini ya, itu F3 dalam kurung Y-nya, itu F3-nya itu menggunakan persamaan yang berbeda. Jadi di sini maksnya F2 dalam kurung Y, P3 tambah F2 dalam kurung Y min W3, atau max itu mendapatkan hasil max dalam kurung kurawa F2, Y, 30 plus F2 dalam kurung Y min 1. Jadi pada rumus tersebut pada hasil akhirnya akan mendapatkan nilai 145. Jadi akan seperti ini hasil dari proses dari di atas. Selanjutnya yaitu memory function untuk studi kasus knapsack problem. Menggunakan frekuensi secara langsung dalam algoritma rekursif memiliki kelemahan, yaitu menyelesaikan submasalah umum beberapa kali, menghasilkan kompleksitas eksponensial. Teknik pemrograman dinamis memiliki kelemahan bahwa beberapa submasalah mungkin tidak perlu dipecahkan. Jadi untuk memory function ini menggunakan disebutnya seperti ini. Jadi prosesnya seperti ini, yang dimana V dalam kurung proses seperti ini, yang dari P1,5-nya yaitu mendapatkan hasil 65, sampai P1,3-nya mendapatkan hasil 65. Jadi ini menggunakan, dan hasil dari V1,1-nya yaitu adalah 0. Nah, sekarang menggunakan substitute backward, yang dimana dari 2 V dalam kurung 2,2-nya yaitu menghasilkan yang mendapatkan hasil 65, lalu V2,3-nya mendapatkan hasil 80, V2,5-nya mendapatkan hasil 145, dan V,3 V dalam kurung kurawa 3,3 mendapatkan hasil 65, dan yang terakhir V dalam kurung 3,5 mendapatkan hasil 145. Jadi akan seperti ini hasil dari proses di atas. Mungkin sekian dari presentasi dari untuk kami. Apabila salah kata mohon maaf. Sekian dan terima kasih.